Tadi pagi saya cerita akan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Tahun-tahun itu saya belum lahir baru, didikan dari kecil Kristen, tapi belum lahir baru. Nah, sekali-kali saya pergi juga ke gereja, dan saya beribadah di sebuah gereja yang pada waktu itu masih tidak terlalu besar. Dan gembalanya adalah seorang bapak yang sudah ada umur, sudah cukup lanjut usianya. Rambutnya sudah putih semua, dan kalau dia bicara, suaranya bergetar dan tangannya juga bergetar. Yang saya tahu banyak orang mengeluh kalau dia mulai khotbah, lalu tanpa segan-segan mereka tidur sementara kebaktian berlangsung, saudara. Tapi buat saya pada waktu itu, saya sukar untuk bisa tidur di tengah-tengah kebaktian. Karena ada perasaan aneh, saya mengagumi om tua itu, saudara. Kenapa? Latar belakang saya orang yang rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri, minder. Jadi untuk berbicara dengan orang lain, 2-3 orang lain yang tidak terlalu saya kenal, itu bisa basah kuyup tubuh saya. Jadi kalau hari ini bisa jadi pendeta itu sudah mujizat besar sebetulnya. Nah, ketika saya lihat dia khotbah dengan tangan bergetar, dengan suara yang bergetar oleh karena usia, dan orang-orang sekitarnya tidur, saya malah melotot. Saya berkata, bagaimanapun saya kagum dengan beliau ini. Dia lebih hebat dari saya. Dia bisa ngajar, dia bisa khotbah, walaupun yang lain tidur, saya enggak tidur. Memang, saya tidak tahu yang dikhotbahkan itu isinya apa. Saya tahu itu, saudara. Saya enggak jelas juga dia khotbah tentang apa. Dan sampai hari ini mungkin belum ada satupun yang nyantel di pikiran saya. Tapi tidak mengurangi rasa kagum saya bahwa dia berani berdiri di hadapan sekian banyak orang, dan dengan lantang, dengan suara yang dengan kapasitasnya dia menyampaikan firman. Satu hal yang saya masih ingat, setiap kali dia habis memimpin akan puji-pujian, kami ada bukunya, lalu dia nyanyi nomor sekian, lalu pada waktu akan persembahan, selalu dia baca akan surat Paulus, camkanlah ini dengan suara bergetar. Orang yang menabur banyak, orang yang menabur sedikit, dia mulai bagikan itu. Nah, pada waktu dia mulai mengucapkan kalimat itu, dan selalu ayat itu yang dia pakai. Jarang-jarang dia pakai ayat lain, selalu dia pakai ayat itu. Dan mungkin sudah begitu hafal, tidak perlu dia baca, tinggal dia ucapkan, saudara. Ketika dia mulai mengucapkan, lalu gereja menjadi ramai. Orang-orang ceplek, buka dompet semua, lalu bunyi kresek-kresek, kerincing itu bunyi. Jadi mereka tahu, wah ini waktu persembahan, langsung keluarkan isinya. Kresek-kresek dan kerincing-kerincing itu keluar semua. Lalu gereja ramai sebentar, setelah persembahan diedarkan, khotbah sepi lagi, pada tidur lagi, saudara. Saya melihat itu dari waktu ke waktu. Memang saya kagum dengan beliau, tapi tidak kagum dengan orang-orang Kristen sekitar saya. Dan saya akhirnya ketika saya lahir baru, saya menjadi hamba Tuhan, saya selalu berdoa, biar setiap kali kita membawa korban kita di hadapan Tuhan, tidak lagi sekedar berupa kebiasaan, di mana kalau kita lakukan itu setiap minggu, maka menjadi kebiasaan kita. Nah, oleh karena itu saya berdoa, Tuhan, biar tidak menjadi kebiasaan di antara umat-Mu. Dan saya berdoa setiap kali kami mau memberikan korban kepadamu, Engkau mengajar dari kebenaran-Mu. Sebab kalau kita hanya bertindak berdasarkan kebiasaan kita, maka kita tidak melakukannya dengan iman. Roma berkata, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema atau firman Kristus. Jadi kebenaran disampaikan bukan sebagai kebiasaan, tetapi supaya setiap orang percaya mengerti kehendaknya, menangkap rema dari Allah, lalu rema itu menghasilkan iman dalam hidupnya. Nah, ketika rema dihasilkan, iman dihasilkan, lalu orang itu bertindak dengan iman. Karena Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah.
Lalu untuk apa kalau kita membawa persembahan setiap minggu tanpa iman, hanya sebagai kebiasaan? Sudah kita keluarkan uang, secara anggaran itu uang kita berkurang, Anda tidak mendapat perkenan Tuhan. Untuk apa kalau kita lakukan itu dengan kebiasaan? Oleh karena itu saya menganjurkan berdoa, minta pengertian kepada Allah. Mengapa saya perlu berkorban bagi Dia? Kenapa saya perlu memberi? Supaya setiap kali ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk memberi, kita memberi dengan pengertian, dengan iman. Lalu semua yang kita kerjakan dengan iman itu, barulah itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sore ini sebelum kita memberi, saudara, mari buka dulu Bilangan pasal 28. Saya mau tunjukkan satu bagian kebenaran dari firman Tuhan ini, dan saya berdoa kebenaran ini akan mencelikkan mata rohani kita. Bilangan pasal 28 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bilangan 28 ayat pertama, nah itu bunyi klidik. Bilangan 28, Lydia terlalu banyak uangnya. Bilangan 28 itu seri khusus 5 juta satu, saudara. Jangan dipikir berapa ya. Bilangan 28 ayat yang pertama dan kedua, Alkitab berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Apa firman-Nya? Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai apa, saudara? Santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Aneh sekali, Alkitab berkata persembahan-persembahan kita bagi Tuhan adalah santapannya, makanan bagi Tuhan. Ini kehormatan, saudara. Bagaimana kita manusia bisa memberikan akan santapan kepada Allah? Tuhan berkata persembahan-persembahanmu itu merupakan santapan bagiku. Nah, New King James menerjemahkan begini. Command the children of Israel, perintahkan kepada anak-anak Israel, and say to them, dan katakan kepada mereka, my offering, persembahanku, my food for my offerings, makananku untuk persembahanku itu, made by fire as a sweet aroma to me, itu harus dibakar dengan api sebagai suatu persembahan yang memiliki akan aroma yang menyenangkan, yang manis, yang sedap bagiku. Lalu Tuhan berkata, you shall be careful, engkau mesti berhati-hati to offer to me, mempersembahkan kepadaku at their appointed time, pada waktu yang ditetapkan. Alkitab mengajar setiap kali kita memberi persembahan, itu merupakan suatu korban. Dan Tuhan berkata, persembahan-persembahan itu my food, itu makananku, kata Tuhan. Lihat betapa Allah menghargai kita. Pencipta rela diberi makan oleh ciptaannya. Lalu dia berkata, tetapi oleh karena itu makananku, maka engkau mesti berhati-hati pada waktu engkau offer, engkau mempersembahkannya kepadaku pada waktu yang ditentukan. Nah, saya ingin supaya kita punya sikap hati yang benar ketika kita membawa korban kita. Kalau saudara punya tamu misalnya, ada seseorang bertamu ke rumah saudara, dan orang itu orang yang engkau hormati. Biasanya kita akan keluarkan semua makanan yang mungkin kita ada, yang mungkin setiap hari pun kita tidak makan, kita hemat. Ketika tamu yang terhormat datang, semua yang terbaik yang kita punya, kita berikan kepadanya. Dengan berhati-hati. Tidak ada orang yang kemudian asal datang tamu, dia berikan dengan seadanya. Mungkin ada orang-orang yang kalau tiap hari minum, pakai gelas pemberian Sasa, Ajinomoto, Rinso, segala macam. Sehingga aneka merek barang itu kita pakai untuk minum.
Begitu tamu terhormat muncul, itu Rinso, Ajinomoto, Sasa, dan segala macam tetek bengek tadi di dalam gelas Anda tidak keluar. Anda keluarkan dari lemari, debunya Anda cuci, masih bagus. Itu bentuk yang seragam semua. Lalu diminum, ditaruh di ruang tamu. Anak-anak melihat dengan lucu. Gelas disimpan bertahun-tahun di lemari, tidak pernah keluar. Ada tamu datang, dikeluarkan. Kenapa? Itu bentuk respek kita. Dengan hati-hati kita suguhkan kepada mereka. Betul nggak saudara? Tidak Pak, saya pokoknya asal loh Pak. Karpe tak cuci yuk, paling tak gerojokno di keran itu terus tak kasihkan dia. Ya terserah kalau Anda tipe begitu. Tapi menurut saya orang pada umumnya yang wajar akan menghargai setiap tamunya. Hal yang sama dengan Tuhan. Saya masih melihat orang memberi persembahan. Saya tidak tahu idenya apa, mungkin itu merupakan korban sajian atau korban sembelian. Itu uang diremet-remet sampai habis, kalau membuka mesti hati-hati, kalau tidak robek, lalu dimasukkan amplop. Itu mungkin korban sembelian atau apa, saya nggak tahu saudara. Engkau harus berhati-hati memberikan kepada Allah. Itu semua adalah wujud respek kita kepada Tuhan. Kenapa di gereja ini kita berikan amplop? Bahkan pengeluaran tambah besar, oh ya. Tapi ini bentuk respek yang kita bisa berikan kepada Allah, yang kita mampu dan bisa berikan daripada sekedar uang telanjang tanpa dibungkus, kita masukkan dan bawa ke hadapan Tuhan. Saya hanya mau berkata, mari menghargai Tuhan dengan segala sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita. Bukan masalah jumlah, itu masalah hati. Saya pernah mengajar, Yesus suka juga duduk di sebelah kotak persembahan. Lalu dia melihat akan berapa yang kita beri, dia melihat berapa yang sisa di kantong kita, dan yang terakhir dia lihat hati kita, lalu kemudian dia komentar saudara. Nah, dengarkan baik-baik, saya mau pada hari ini, dan juga minggu-minggu berikutnya setiap kali korban diberi, biar dengan sukacita karena kita tahu, kehormatan Allah berikan kepadaku. My food, kata Tuhan, ini merupakan santapan buat aku. Amen saudara. Mari tundukkan kepala sekali lagi dan bawa korban kita di hadapannya. Kami mau sembah Engkau dengan harta kami pada hari ini. Biar kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal 13. Beberapa hari yang lalu saya teringat akan apa yang Pendeta Harold Gingrich sharingkan kepada saya sebelum kebaktian sore minggu yang lalu. Dan tiba-tiba Roh Kudus mendorong hati saya untuk melihat kembali akan apa yang dia bacakan pada waktu itu. Dan waktu saya baca ulang akan apa yang disampaikan, Roh Kudus menunjukkan kepada saya satu kebenaran-kebenaran lain yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini. Mari lihat Matius 13 mulai ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian
kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dengarkan saudara, Yesus selalu berbicara atau seringkali berbicara dengan menggunakan perumpamaan. Ada banyak alasan mengapa dia lakukan itu, tapi saya percaya satu di antaranya karena memang seringkali kebenaran Tuhan tidak bisa dideskripsikan dengan beberapa kalimat pendek. Sebaliknya kalau kita melihat akan perumpamaan, akan memberikan suatu tafsiran dan pengertian yang begitu dalam dan begitu luas, yang mencakup akan kebenaran yang dia mau sampaikan. Itulah sebabnya seringkali dia berbicara menggunakan akan perumpamaan. Dia sampaikan hal kerajaan surga, seumpama orang menabur benih yang baik. Lalu kemudian musuh datang pada waktu mereka tidur, menaburkan akan benih ilalang kepada mereka. Sehingga waktu mereka bangun, yang tumbuh bukan hanya gandum, tapi juga lalang, kata firman Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan, coba lihat sekarang pada ayat yang ke-36. Yesus hanya berkhotbah tentang dengan menggunakan perumpamaan, tanpa penjelasan apapun. Ayat 36, apa yang terjadi di sini? Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Berhenti dulu saudara. Saya melihat inilah yang sebetulnya membedakan antara yang namanya orang banyak dengan para murid Tuhan. Yesus berbicara tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Dia bicara tentang kerajaan surga. Dia menyampaikan kebenaran yang ilahi. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya lewat perumpamaan itu, Alkitab mencatat dengan sangat jelas, tidak satu orang pun yang kemudian datang kepadanya dan bertanya kepadanya apa arti perumpamaan itu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Alkitab berkata, jangan berikan mutiara kepada babi, kepada orang yang tidak haus dan lapar akan Tuhan, kepada orang yang tidak responsif dengan kebenaran. Dan Tuhan selalu mundur meninggalkan orang yang tidak haus dan lapar akan dia. Perhatikan waktu dia mengajar, dia bicara dengan perumpamaan dan tidak seorang pun yang tanya apa artinya itu. Mereka terima, mereka senang, mereka berkata bagus, tapi roh mereka tetap tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengajar dengan perumpamaan itu. Nah, waktu dia meninggalkan mereka dan dia pulang, murid-muridnya datang kepadanya dan bertanya, jelaskan kepada kami apa arti perumpamaan itu. Saya percaya inilah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Yesus selama ini. Dia ingin dan dia suka kalau orang yang percaya kepadanya tidak cukup puas dengan apa yang dia terima dan dia telan begitu saja tanpa mengerti. Dia mencari orang yang haus dan lapar akan dia, yang terus mengejar, aku mau tahu apa yang engkau maksudkan itu, karena aku haus, aku lapar akan engkau, aku ingin engkau lebih dari segala sesuatu yang lain. Mengapa banyak orang Kristen tidak tumbuh rohnya? Ketika engkau mulai baca Alkitab, engkau tidak mengerti isinya apa, engkau tutup, engkau berkata, minggu depan tunggu Pak Agung khotbah, beres. Kalau itu merupakan sikap kita, saudara, satu kali dia akan tinggalkan kita dan engkau tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Ketika engkau bertanya, engkau berteriak, engkau sadar dia tidak di tengah-tengah kita kembali. Dengarkan baik-baik saudara. Pertanyaan dari para murid inilah pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh Tuhan sebetulnya bisa keluar dari mulut kita. Setiap kali dihadapkan kepada kebenaran dan kita berkata aku tidak tahu ini, seharusnya orang Kristen lari kepada Allah dan berkata, Tuhan, jelaskan kepadaku kebenaran ini sampai terbuka mata rohaniku dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Orang Kristen yang semacam ini adalah orang Kristen yang haus dan lapar akan Tuhan,
Yang dia kejar adalah Tuhannya, dan dia rindu supaya kebenaran itu masuk di dalam rohnya, dan tidak puas ketika dia baca dan tidak mengerti. Kalau ini menjadi sikap kita, saya percaya dia berkenan dengan hidup kita. Anda ingat kisah ketika Yesus mengajarkan ucapan bahagia ketika di sebuah bukit? Alkitab dengan jelas menceritakan, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Waktu Yesus lihat mereka datang kepadanya, Alkitab berkata Yesus meninggalkan mereka, dia naik ke bukit. Dan siapa yang ikut? Murid-muridnya yang ikut dan duduk di sekitarnya. Lalu dia mulai mengajar, dan kalimat pertama yang keluar adalah, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Artinya orang yang betul-betul desperately, benar-benar menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Yang berkata, aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku ingin Tuhan dalam hidupku. Kenapa dia berkata begitu? Dia menguji orang banyak. Apakah engkau datang untuk mencari hidupmu sendiri, kepentinganmu sendiri, atau engkau datang karena engkau ingin aku dalam hidupmu? Dan setiap orang Kristen akan diuji oleh Allah. Apakah murni engkau cari Tuhan, atau engkau pakai Allah sebagai alat untuk engkau mencapai tujuanmu sendiri? Waktu tujuanmu tercapai, engkau berkata bye-bye kepada Allah. Hanya orang yang haus dan lapar akan Tuhan, orang itu akan cari dia dengan segenap hati. Nah, dengarkan kelanjutannya, apa yang dia ajarkan. Ini poin kedua yang saya mau bagikan malam hari ini. Dan saya berdoa ini bisa membuka akan hati kita. Lihat Matius 13, saya baca ulang ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Lalu perhatikan ini, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi kita ini seharusnya benih baik, saudara. Dan dikatakan lalang anak-anak si jahat. Nanti kita lihat lalang itu apa. Jangan sampai kita jadi lalang, saudara. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang pertama dikatakan menyesatkan, bahasa Inggrisnya offend, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ada dua kriteria tentang lalang. Yang pertama orang yang menyesatkan atau offend. Yang kedua adalah orang yang melakukan kejahatan, dan semua itu dari dalam kerajaannya, terjadi di dalam kerajaannya. Ini yang kita harus waspadai. Semuanya itu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, siapakah lalang itu? Dengarkan baik-baik. Lalang itu pertama-tama keberadaannya di dalam kerajaan surga. Dia tumbuh bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Ini yang kita harus mengerti, saudara. Sekaligus setiap saat kita di hadapan Allah, minta rohnya menguji kita. Apakah aku ini benih yang baik atau aku ini lalang? Tidak peduli apakah engkau kumpulnya di gereja, sukanya ke gereja atau tidak, tapi khususnya bagi mereka yang berkata, aku orang percaya, aku anak Tuhan, kita perlu minta Allah menguji batin kita. Apakah kita ini gandum atau kita ini lalang? Nah, ada dua macam kriteria yang Tuhan katakan manusia tinggal di dalam kerajaannya, tetapi ternyata lalang, saudara. Apa itu? Yang pertama orang yang offend.
Dalam bahasa Indonesia dikatakan menyesatkan. Tapi pengertiannya sebetulnya dari kata Yunani skandalan, yang artinya sebetulnya adalah orang yang luka. Dan sedemikian rupa sehingga orang itu terjebak oleh umpan atau pancingan daripada iblis. Kalau Anda baca bukunya John Bevere, The Bait of Satan atau umpan daripada setan, Anda akan tahu akan kata ini sebetulnya. Nah, siapa orang yang luka ini? Sebetulnya begini saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap luka yang bisa timbul karena kita berhubungan dengan semua manusia. Baik orang itu orang yang di bawah ataupun yang di atas, orang yang paling diurapi, orang yang tidak diurapi, kalau misalnya ada, orang itu tidak ada satupun yang kebal sampai bisa berkata, aku tidak pernah bisa dilukai siapapun. Tidak mungkin. Semua kita bisa dilukai. Persoalannya adalah, apakah kita mengizinkan luka itu kemudian tinggal cukup lama dalam hidup kita dan akhirnya berakar? Inilah masalahnya. Kalau kita biarkan luka dalam hati kita akhirnya berakar, saudara sudah ditaburi benih lalang. Satu kali yang muncul dalam hidupmu, akarnya bukan akar Tuhan, tapi akar kepahitan, akar kebencian, dan itulah lalang itu sebenarnya. Nah, apa yang membuat akhirnya juga orang semacam itu dikatakan sebagai perusuh atau membuat kejahatan? Coba lihat Efesus pasal yang keempat dulu. Efesus pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 dan ayat 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, nah ini kaitan dalam hal mendukakan rohnya ini loh saudara. Dia berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Semua bentuk kepahitan, kegeraman, kemarahan, kebencian, sakit hati selalu akan berkait dengan yang namanya kejahatan dalam kehidupan kita. Itu pasti. Orang yang dikuasai dengan kepahitan dan akar pahit muncul dalam hidupnya, orang itu akan selalu melakukan, memikirkan sesuatu yang jahat. Kalau Anda mau jujur, itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita biarkan kepahitan itu berakar dalam kehidupan kita. Nah, akibat berikutnya adalah kepahitan itu membuat terang Tuhan tidak bisa bercahaya dari kehidupan kita. Coba lihat pada Matius 13 tadi, balik ke Matius 13, saudara perhatikan pada ayat yang ke-43. Matius 13, ayat yang ke-43. Tuhan berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Siapa ini? Itu orang-orang yang tidak offend, yang tidak terluka, yang tidak luka hidupnya, yang tidak membiarkan akar kepahitan muncul dari hidupnya. Orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, bandingkan sekarang dengan kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-30. Yesaya, pasal 30, ayat yang ke-26. Lihat apa yang Alkitab sampaikan buat kita. Yesaya 30 ayat yang ke-26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Kapan itu? Alkitab berkata, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ketika kesembuhan terjadi, hidup orang benar akan bercahaya kembali. Yang membuat kekristenan kita kehilangan kemuliaan dan cahayanya adalah karena kita biarkan luka itu menguasai akan hati dan batin kita, membuat akhirnya berakar dan terus bercokol dan tinggal di sana. Kalau engkau biarkan, hidupmu akan diubah
sampai jadi lalang oleh setan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sampai terjadi hal yang sedemikian? Di mana sebetulnya masalahnya? Apa yang membuat orang itu keluar akan akar pahit dalam hidupnya? Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan, perhatikan, kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Pada waktu kita mulai undur dari kasih karunia Allah, pada waktu kita mulai jauh dari Tuhan, disitulah semua luka dalam hati kita akan tumbuh akarnya. Pertama-tama akan tumbuh akar ke bawah, lalu buahnya adalah buah kerusuhan dan kecemaran. Semua orang yang kepahitan, kalau Anda dekat dan kumpul dengan orang itu, Anda akan dicemari oleh kepahitan yang keluar dari hidupnya. Kalau dia orang yang cukup rohani, nanti dia balut akan luka batinnya dan pencemarannya dengan kata-kata rohani. Orang berkata begini, ini sharing ya sebagai bahan doa. Nanti isinya ngelek-ngelek orang, saudara. Tapi dia bungkus dulu dengan sharing dan bahan doa, terus dia cemari orang itu. Nah, Anda mesti perhatikan baik-baik. Hamba Tuhan pun tidak kebal dengan pencemaran semacam ini, saudara. Makanya perlu membedakan roh. Begitu tangkap perkataan orang, Anda harus ngerti rohnya seperti apa. Roh orang sakit hati atau orang yang murni meratapi orang lain. Pada waktu engkau tahu rohnya roh sakit hati, engkau tinggalkan dia, engkau minta Tuhan bersihkan hatiku. Sebab kalau tidak, pencemaran akan masuk di dalam batinmu. Hal yang sama dalam segala hubungan kita dengan orang di sekitar kita, termasuk yang di gereja, hal yang sama bisa terjadi. Makanya ada karunia membedakan roh. Kita bisa bedakan ini roh apa sebetulnya. Dari orang yang tulus atau keluar dari orang yang sakit. Engkau mesti meresponi seperti apa. Karena semua itu sebetulnya sumbernya adalah kesalahan kita kepada Dia. Kalau kita tidak undur dari Tuhan, tidak mungkin kepahitan itu berubah menjadi akar pahit. Karena waktu kita bertemu dengan Dia setiap saat, hadiratnya membasuh kita, membalut kita, dan kasih-Nya menyembuhkan kita, tidak sampai muncul akar kepahitan dalam diri kita. Kalau sudah sampai muncul akar kepahitan, menimbulkan kerusuhan dan pencemaran, maka dosanya pertama-tama adalah kepada Allah, baru kepada manusia. Nah, banyak orang Kristen ketika dia punya problem dengan orang lain, apapun alasannya, mencoba menyelesaikan dengan orang itu. Dengarkan saudara, sebelum engkau selesaikan masalahmu dengan Allah, engkau tidak bisa selesaikan dengan manusia. Tidak ada gunanya. Sebab akarnya adalah kesalahan dan dosa kita terhadap Dia. Coba buka Ulangan pasal yang ke-29. Saya tunjukkan perjanjian baru, saya buktikan dengan perjanjian lama. Ulangan 29 ayat yang ke-18. Lihat akan apa yang Alkitab katakan. Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang, perhatikan, hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Dalam terjemahan lain dikatakan dan, ini bukan kalimat terpisah, kalimat yang berangkai. And that there may not be among you, sehingga supaya tidak ada atau tidak muncul di tengah-tengah kamu
root bearing bitterness, akar yang membawa kepahitan. Dari mana sumbernya? Hati kita berpaling meninggalkan Tuhan. Akar pahit itu muncul waktu hati kita berpaling meninggalkan Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik. Ini ada semacam lingkaran setan, saudara, yang hanya bisa dipecahkan kalau engkau pertama-tama bertobat kepada yang di atas dan bukan diselesaikan dulu kepada yang di samping kita. Penyelesaian kepada orang di sekitar kita tidak akan pernah tuntas kalau hati kita belum hancur dan tersungkur dan kita mengakui dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Dia. Makanya banyak orang mencoba menyelesaikan hubungannya dengan saudaranya yang lain, tidak jadi baik, malah tambah ruwet, saudara. Apalagi kalau menyelesaikan caranya begini, saya minta waktu untuk bertemu, oke? Lalu dia berkata, sebetulnya masalahnya ini. Nah, saya mau jelaskan duduk persoalannya, akan tambah rame, saudara. Apakah duduk persoalannya atau berdiri persoalannya atau lari persoalannya, nggak masalah, saudara. Urusan pertama sebetulnya bukan dengan orang, urusannya dengan yang di atas. Dan dengan orang tidak usah cerita duduk, berdiri, lari persoalannya atau jongkok persoalannya, nggak urusan. Yang ketemu dengan orang, engkau hanya akan bisa berkata, ampuni saya. Kenapa? Karena pertama-tama engkau sudah berkata, aku salah dengan Tuhan. Saya mau tunjukkan lagi, ini problem yang harus kita lihat dengan mata rohani. Jangan selesaikan masalahmu dengan manusia sebelum hatimu hancur, tersungkur di hadapan Dia, dan engkau selesaikan dengan Allah. Buka Ratapan pasal yang kelima, tepat setelah kitab Nabi Yeremia. Ratapan pasal 5, ayat yang ke-17. Ratapan pasal 5, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Orang yang hatinya sakit, orang itu matanya kabur. Jadi kalau hatinya masih sakit dan mau selesaikan dengan orang lain, engkau menyelesaikan dengan mata yang kabur, nggak ada gunanya. Mengapa hatinya bisa sakit? Lihat ayat 16 sekarang. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, dia berkata apa? Karena kami telah berbuat apa, saudara? Dosa. Karena kami telah berbuat dosa, karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Dengarkan baik-baik. Dosa yang kita buat waktu kita berpaling dari Allah. Sebagian orang merasa dia berpaling, sebagian pura-pura tidak merasa, sebagian tidak merasa, saudara, berpaling dari Allah. Ketika kita mulai berpaling dari Dia, dari kehendaknya yang sempurna, kita berpaling dari Dia. Akibatnya hatimu akan sakit. Akar kepahitan akan mulai tumbuh dalam hidupmu. Pada waktu itu, matamu menjadi kabur. Dan waktu matamu kabur, engkau bahkan tidak bisa melihat bahwa ujungnya, akarnya adalah dosamu terhadap Tuhan. Makanya kita perlu orang lain untuk nunjuk persis dosamu di mana. Dan waktu kau ditunjuk, kau teriak sakitnya luar biasa. Tapi itu ujung dari segala sesuatu yang menguasai hidup manusia hari ini, saudara. Kalau Tuhan kirimkan nabi-nabi, Dia bongkar hidup kita, Dia tunjuk masalahnya, sakitnya luar biasa. Tapi kalau saudara mau dengan hati yang jujur di depan Tuhan, saudara ujungnya akan dibawa nyembah kepada Dia dan bukan kepada manusia. Dan juga bukan kepada kepentingan kita sendiri. Saya mau beri contoh lagi. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Lihat mulai ayat yang ke-18. Ini Simon, bekas tukang sihir, saudara. Kisah Rasul 8, ayat yang ke-18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata,
Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus dengan berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Lihat, pertama-tama akarnya, hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. For I see that you are poisoned by bitterness. Engkau diracuni oleh kepahitan, and bound by iniquity, dan engkau terikat dengan kelemahan, dengan kejahatan. Pertama-tama Petrus berkata, Simon, hatimu tidak lurus. Hatinya mulai berpaling dari Allah. Hatinya mulai melihat ke dunia. Hatinya mulai melihat kepada pleasure, kenikmatan untuk manusianya. Nah, orang yang hatinya seperti itu, Petrus berkata, engkau ini poisoned by bitterness. Engkau ini diracuni oleh kepahitan. Anda lihat ini. Alkitab berkata seperti itu, dan engkau diikat di dalam oleh kejahatan. Orang yang sudah diracuni oleh kepahitan dalam hidupnya terikat dengan kejahatan. Yang dipikirkan bukan yang baik, yang mulia, tapi yang dipikirkan yang jahat, saudara. Dan itu yang membuat hati Tuhan sedih sekali. Dan orang seperti itu kabur matanya. Tidak bisa dia lihat kebenaran dan keindahan Tuhan lagi. Dan kalau dibiarkan, dia akan makin jauh. Dan akhirnya dia meninggalkan Allahnya. Saya percaya mengapa pada akhir ini Tuhan munculkan nabi-nabinya untuk membongkar hati kita dan menolong umatnya supaya tahu di mana sebetulnya akar persoalan hidupnya. Banyak orang berkata, setan menghajar saya, setan begini. Setan hanya bisa kerja menginjak-injak hidupmu kalau engkau beri kesempatan, saudara. Yesus pernah berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit. Aku melihat iblis datang. Dan dia berkata, tapi dia tidak punya bagian apa-apa di dalam aku. Nggak bisa jamah dia, saudara. Nggak bisa. Tapi kalau kita biarkan setan itu bercokol dalam hati kita, kita beri kesempatan, yang akan menginjak-injak hidup kita. Dengarkan baik-baik. Orang ini orang yang lahir baru loh. Simon ini, orang Kristen mula-mula itu kualitasnya luar biasa. Tapi waktu hatinya mulai tidak lurus di hadapan Tuhan, dia keracunan kepahitan. Jadi saya mulai lihat kalau orang kepahitan, saya bilang, keracunan ini orang ini. Kasih air kelapa muda, supaya seger lagi dan racunnya hilang, saudara. Banyak orang Kristen tanpa sadar hidup sambil keracunan. Biru semua sambil melotot matanya. Kenapa? Keracunan. Apa? Kepahitan. Dan bukan karena orang lain, saudara. Sebetulnya Anda kepahitan dengan siapapun itu tanda petik ya. Yang sedang sial siapalah gitu. Anda sedang kepahitan dengan, saya kepahitan sama Esther misalnya. Ya, misalnya saya kepahitan dengan Esther. Sebetulnya bukan karena Esthernya. Esther nggak ada, Hasto di belakangnya juga giliran kedua. Hasto nggak ada, itu Budi, Mita, semua 35 itu semua kepahitan. Saya kepahitan mereka semua. Tinggal siapa yang paling dekat gitu aja, saudara. Itu kenanya. Tapi dasarnya hati saya tidak beres dulu di depan Tuhan. Nah ini hati nggak beres, siapa yang di dekat saya ngomong apapun kena berakar. Karena hati saya tidak beres. Bukan soal A, B atau C. Yang jahat siapa, A, B atau C? Bukan yang jahat yang di sini loh, saudara. Makanya pertobatannya pertama-tama mesti teriak kepada Allah, minta ampunnya ke dia. Hatinya mesti hancur ke dia.
lalu engkau baru selesaikan dengan A, dengan B, dengan C. Itu karena akibat, itu pun mesti engkau datang berkata, ampuni saya. Karena yang salah siapa? Kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Kalau tidak engkau selesaikan, ini bahayanya. Coba buka Ayub pasal 21. Saya rasa saya pernah bagikan ayat ini, saudara. Tapi orang kalau enggak diulang 5-6 kali, lupa. Ayub 21 ayat yang ke-25 mulai 23 lah. Nanti Anda milih yang mana ya. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Ini yang di koran-koran, meninggal dengan tenang. Padahal banyak yang tidak dengan tenang loh saudara ya. Tapi semua rest in peace, supaya pantas-pantasnya. Gak ada toh meninggal setelah gelisah 5 jam, gak ada saudara ya. Meninggal karena kaget tim bulu tangkis Indonesia kalah, itu gak ada. Semua rest in peace, padahal kadang-kadang matinya itu sambil kaget, itu shock. Saya pernah dengar ada orang mati gak ketahuan, lama gak keluar-keluar kamar, digedor sama anaknya, sudah tua orangnya, sudah punya cucu, gedor kamarnya, di kursi itu geletak, shock. Di depannya tuh televisi kayak habis diputar tapi sudah habis. Dilihat, oh nonton video gitu. Dilihat video porno. Itu mati ketika nonton video porno. Mestinya kan begitu saudara ya. Tapi di koran ya enggak, meninggal dengan tenang. Ya itu enggak ada itu ya. Itu bukan sebetulnya. Ya ben pantes-pantese supaya enggak ngetok-ngetoki. Kok aku mbok omongi ngono isin lalu ngetok-ngetoki lalu kemudian orang berkata wis meninggal dengan tenang. Biar bantu-bantu nek bisa tentrem gitu ya. Nah, kita berkata yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain, nah ini yang gak enak, jangan milih yang kedua. Yang lain mati dengan apa? Sakit hati, dengan tidak pernah merasakan apa? Kenikmatan. Orang yang sakit hati gak pernah nikmat hidupnya. Coba, mau makan gak enak, mau tidur tidak enak, mau ngapain gak enak, mati lagi akhirnya. Masuk koran, mati dengan sakit hati tanpa merasakan kenikmatan. Ayo kalau berani saudaraku. Ada teman tetangga meninggal, ini mbok kasih ayat ini aja. Ayub 21, 25. Sak kampung ngamuk sama saudara kira-kira. Nah, ini bukan hal yang orang mau saudara. Tapi banyak orang ngalami ini kan. Mati dengan sakit hati tanpa menikmati, tanpa merasakan kenikmatan. Yang salah siapa? Diri sendiri. Dari mana ini muncul? Hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Berpaling dari Tuhan. Nggak ada gunanya saudara. Kalau kita bisa jujur dengan Tuhan, saya berkata itu merupakan berkat. Nah saya mau ajari saudara, saya berikan satu tip yang penting sekali dalam berhubungan dengan Tuhan. Dengan Allah itu kalau Anda mau cepat selesai masalahmu, saudara harus belajar jujur sebetulnya. Jujur itu artinya Anda ngomong apa adanya. Saya kalau dengan Tuhan, saya belajar begini. Saya muter-muter ya percuma, dan Anda harus tahu loh. Anda muter-muter diladeni sama Tuhan. Ya itu, diajak muter-muter. Tuhan kadang-kadang gobloki. Oh ya, muter-muter. Sebetulnya dia akan ngerti akarnya di mana, ya kan? Contoh begini. Ini akan jadi panjang urusannya karena engkau sendiri yang mau. Misalnya begini, saudara ini apa ya yang paling gampang? Inilah. Saudara punya problem keuangan ini. Problem keuangan. Sepeda motormu engkau gadekan ke Pegadaian. Contohnya ya, mudah-mudahan enggak ada di sini. Di Pegadaian sudah waktunya kurang seminggu uang tidak ada. Ya. Oke. Itu masalahnya kan itu. Orang Kristen kadang-kadang sok baik. Karena di bumi kita ini diajar tampil di luar yang baik. Belakangnya nanti, ntar, urusan belakangan. Tapi tampilnya baik. Nah dengan Tuhan kita mau begitu. Lalu ngomongnya begini. Tuhan, aku menyerah. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Aku
Aku ingin di dalam kebenaran. Ngomongnya muter-muter gitu. Padahal itu intinya Tuhan, berompitku aja sampai hilang, itu aja. Untuk ngomong begitu saudara, muternya jauh. Lalu Tuhan berkata, oh kamu ingin berkenan. Ya baik, berkenan kepadaku, berompitmu hilang. Omahmu kendang sisan gitu. Nanti diurusi oleh Tuhan sampai begitu sejauh mana saudara. Nggak ada gunanya. Toh Tuhan ngerti sebetulnya akarnya di mana. Ya nggak? Contoh nih, anak muda. Yang putri ini senang sama laki-laki itu. Mbok ngomong ya Tuhan, aku senang sama dia. Gampang toh? Muter, Tuhan. Kalau aku akan berumah tangga, seyogianya Tuhan, alangkah baiknya kalau keluargaku ini begini. Contoh, kalau suamiku dokter gigi misalnya, kan gigi anak-anak sehat, bilang aja naksir sama Agus, selesai lah saudara ya. Kenapa kita harus muter-muter? Kan Tuhan itu ya geli, lihat nih. Bocah iki karepe dhewe. Malaikat tunda 10 tahun. Waduh repot saudara. Tuhan itu jangan diajak guyonan kayak begitu saudara. Percuma. Ngomong tuh to the point, jebret gitu. Kalau dia bilang enggak, wong dia itu dokter suka nyabuti untu, nek ngamuk dijabuti untumu. Nah sah. Nah, misalnya begitu. Contohnya ini saudara. Selesai masalahnya, sudah, oh tidak, sudah. Jangan diputer, wah anak-anak gigi sehat berseri, waduh, gak perlu itu. Jadi itu membuat sebetulnya Tuhan tuh bingung ini maunya apa, dia ngerti sebetulnya, tapi diputer dulu. Pakai kalimat-kalimat, jangan pikir Tuhan itu tergerak hatinya oleh kalimat-kalimat indahmu, enggak. Sebel ya saudara. Ngerti sebetulnya maunya apa, tuh the point aja. Ya Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Sudah ngerti kok. Cuma diputer-puter dengan kalimat-kalimat itu loh yang saya mau ajari saudara, terbuka apa adanya. Sakit hati ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit hati ini gua nih. Nanti dia urusan sama saudara. Langsung urusannya, tidak membuang waktu muter-muter. Oh firmanmu berkata begini, lo Tuhan nggak usah mbok elengno saudara, ngerti dia mengucapkan apa dia tahu gitu, nggak usah mbok khotbah lagi, ngomongin terus terang, sakit hati. Nanti dia bilang kamu jauh daripada bertobat, selesai. Kenapa harus diputer-puter? Ini hebatnya Yesus mati buat kita itu saudara. Dulu pakai imam besar, setahun sekali ngadep Tuhan. Ya kan saudara? Sekarang Yesus mati, dibelah tirainya dari atas ke bawah. Langsung masuk. Nah Alkitab berkata, ada kemah Musa, ada kemah Daud. Kemah Daud itu bedanya dengan Musa apa? Kalau Musa itu bangun ada halaman, ruang suci, baru ruang masuk. Kalau Daud enggak, kemah satu dalamnya langsung tabut perjanjian. Sekali buka masuk ketemu Tuhan. Nah Alkitab berkata yang dipulihkan itu kemahnya Daud, artinya dia mau terbuka dengan kita. Dengan penuh keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah, ngomong apa adanya. Contoh nih, Anda pengen gaji naik, muter dulu. Oh Tuhan, biar income perusahaanku naik, biar usaha di sana, warung-warung itu mau terima produkku, Tuhan muter. Ngomong aja Tuhan, gua pengen gaji naik, selesai saudara. Ya memang berkati perusahaan, berkati, baik, tulus memang minta berkati. Tapi kan kita ini ngomong berkati warung itu kan ujungnya kita ini minta gaji naik tuh saudara. Ngomong aja terus terang, Tuhan kurang ini, gaji naik dong, itu selesai saudara. Sama halnya dengan kepahitan kita ini saudara. Anda tutup-tutupi dengan segala macam kalimat indah seperti apa, nggak ada gunanya. Sebab dia tahu sedasar-dasarnya yang di dalam hati kita itu apa. Anda bisa nangkap ini ya. Jadi biarlah tidak ada orang yang mati dalam kepahitan dan tidak sempat, tidak pernah merasakan kenikmatan. Buang itu. Karena itu yang menghancurkan kehidupan kita.
Nah, beberapa hari yang lalu saya sharing ini dengan istri saya di kamar. Kami mungkin bicara sampai jam 12 tengah malam ya. Nanti tiba-tiba selesai ngantuk udah mau tidur saudara. Saya matikan lampunya, saya lagi berbaring. Saya berkata, Tuhan, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Dan Tuhan berkata, engkau mengerti, oleh karena mereka punya akar pahit, manusia punya akar pahit, karena pertama-tama tidak lurus di hadapanku dan berpaling daripadaku. Penyelesaiannya adalah pertama-tama harus dengan aku, baru dengan manusia. Lalu saya berkata, Tuhan, tapi mana ayatnya? Mana kebenaran yang aku bisa dapatkan? Bahwa kami harus selesaikan dengan engkau, baru kemudian dengan manusia. Dan Tuhan ingatkan saya akan cerita tentang anak yang hilang. Coba lihat ayat yang terakhir, Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15. Mari saya ajak Anda lihat mulai ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, ini pertobatannya saudara. Aku telah berdosa terhadap siapa? Surga dan terhadap Bapa. Bukan kepada Bapa dulu saudara. Salahnya kepada surga dulu, baru kepada Bapa. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kalau Anda mau dibereskan akar pahitmu, salahmu harus kepada Dia dulu. Terbuka mata rohanimu, engkau keliru, engkau salah dengan dia. Lalu baru engkau selesaikan dengan yang di samping. Saya mau cerita 2 pengalaman menarik sebelum kita selesai. Saya seringkali dulu berkata begini, kadang-kadang kebenaran itu pedang bermata 2. Bisa kena orang lain, bisa kena diri sendiri. Anda harus tahu itu. Dulu saya berkata begini, orang jual soto, ributnya sama jual soto. Tukang cukur dengan tukang cukur, ya. Makelar dengan makelar, saudara. Jadi, tukang parkir dengan tukang parkir, ya. Ributnya saingan begitu. Pendeta dengan, nah itu saudara, itu yang repot. Nah, satu kali ini 2 kejadian yang unik sekali buat saya. Tapi saya bersyukur karena saya tahu saya harus melewati itu. Satu kali saya diberitahu oleh teman. Dia berkata, kamu kenal pendeta ini? Oh ya, saya tahu. Nah, dia itu sakit hati dengan kamu. Loh, kenapa? Jadi rupanya ada anggotanya yang kadang-kadang kebaktian di tempat ini. Lalu kalau pagi kebaktian di gerejanya, saudara. Oh itu boleh aja, ya tidak ada larangan apa-apa. Tapi yang kurang tepat, nanti kalau ketemu dengan gembalanya, dia cerita, Pak, gereja kita ini mati. Atas itu berat, awan gelap. Yang diurapi itu Pak Petrus Agung, katanya. Nah, kalau Anda dengar begitu, 1 kali ya enggak apa-apa, ya puji Tuhan. Nanti saya belajar dari dia. Kalau 10 kali saudara, belenger juga ya. Lama-lama pahit, termasuk pahit dengan saya. Nah, saya ini orangnya ngomongnya apa adanya ya saudara. Tak ceritanya apa adanya karena saya sudah melewati itu. Lama-lama pokoknya kepahitan. Kepahitan walaupun saya tidak pernah ngomong apapun kepada beliau. 1 kali saudara, saya diberitahu teman karena hamba Tuhan ini ngomong, tidak kuat ngomong ke teman saya ini. Saya diberitahu, kamu berdoa, bagaimana nanti Tuhan mau. Kalau perlu saya antar, yuk kita berdamai. Ya, aku mau berdoa. Kira-kira saya butuh waktu beberapa 2 atau 3 hari, saya lupa. 1 hari saya habis antar anak saya sekolah, Roh Kudus berkata kepada saya, sekarang kamu telepon dia, kamu datang ke dia dan minta maaf. Dan saya sadari pada waktu itu, Tuhan ada yang harus saya selesaikan
Pertama di hadapan Tuhan, tapi juga kepada yang lain. Saya telepon dia, waduh saya mau sibuk, mau ini. Pak, saya hanya sebentar. Dia nggak punya alternatif lain. Baik, saya ajak Pak Marso pada waktu itu. Saya datang, saya berkata, kami datang mau minta maaf. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang mungkin tanpa kami sengaja melukai hati Bapak. Oh enggak salah, kamu enggak salah. Baru dia cerita, saudara. Kenapa saya bisa pahit dengan kamu? Ini orang baik sekali. Berani, jujur, ngomong apa adanya. Memang aku pahit sama kamu. Tapi sebenarnya kamu enggak ada salah. Ini pahit karena PDW. Dia berkata begitu. Tapi waktu dengar namamu sudah enggak enak. Terus dia cerita. Nah bayangkan orang dipuji-puji begitu. Saya jadi pahit. Sana kamu dipuji-puji, saya dikritik terus tiap kali ketemu. Jadi akhirnya nggak enak. Sudah ngomong panjang lebar, sudah saya mau pamit. Tahu persoalannya, saya bilang tolong doakan saya. Ya nanti kita gantian ya. Ya mendoakan gantian. Dia doakan saya doakan dia. Selesai. Jadi baik nggak? Baik saudara. Terus beberapa waktu kemudian saya ke Amerika, 2 minggu. Saya pulang dari Amerika. Karena saya tinggal anak-anak saya ajak mereka keluar, makan di luar sebentar. Lalu selesai, kira-kira jam 10 malam saya sampai di rumah. Sudah capek sekali, jet lag, pengen segera tidur. Di telepon saya ada answering machine, dan saya lihat ada orang yang masukkan message-nya. Ternyata hamba Tuhan itu. Dan dia berkata akan telepon lagi. Baru itu message-nya berhenti, dia telepon, dan saya terima. Dia berkata, Pak tolong doakan, ada pengerja saya yang kerasukan. Dan dari sore jam 4 sampai sekarang saya sudah coba tengking, tidak bisa keluar. Dalam hati saya mau tolak, saya mau tidur. Mata sudah berat sekali saudara. Tapi saya nggak bisa nolak dia. Saya bilang, baik saya akan bantu. Saya ngomong sama istri saya, kamu doa pakai bahasa roh, saya mau datang ke sana. Saya keluarkan mobil saya lagi, di perjalanan saya doa pakai bahasa roh. Saya bilang, Tuhan mataku sudah berat sekali, aku pengen tidur. Tapi teman sini perlu pelayanan, perlu pertolongan. Aku gak berdaya sebetulnya, aku gak punya apa-apa. Tapi aku mau Tuhan. Dengerin baik-baik, ini bukan karena saya, tapi Tuhan yang maha baik memberi bonus kepada saya saudara. Saya sampai di gereja itu, saya turun dari mobil. Ada pengerja yang jemput saya, sambut saya. Mari Pak, dari sore Pak, ngamuk terus, gak bisa lepas rohnya. Saya bergegas sambil bilang, Tuhan tolong aku, lemes nih. Nengking 3 kali sudah ambruk tidur kira-kira saudara. Capeknya luar biasa. Dan pada waktu itu saya masuk, dan ini ajaib sekali. Di ruangan itu, saya tahu sudah digeretakan di situ, sudah ngamuk dipegangi orang banyak. Pada waktu saya menginjakkan kaki, baru 1 saudara. Karena orang bilang ini sakti, sebetulnya bukan, ini kemurahan Tuhan. Saya injakkan kaki 1, saya masuk baru setengah badan. Itu orang teriak, rohnya pergi. Orang melihat, baru datang, sudah ngeri setannya, kabur katanya. Dipikir tentu memang urapannya luar biasa. Padahal sudah capek betul dan karena kemurahan Tuhan. Tapi yang indah, malam itu saya pulang sampai jam 11 malam. Bukan doakan dia karena sudah beres semua. Saya tidak perlu nengking sekalipun, tidak perlu. Kami bisa sharing lagi dan dia ungkapkan apa yang jadi pergumulan dalam hatinya. Dan kami bisa saling menguatkan hari itu. Indah saudara ya. Saya pulang dengan kemenangan, dari ngantuk jadi seger. Saya bilang, Tuhan Engkau beri aku bonus yang luar biasa. Hari Kamis atau Jumat kemarin ya, Kamis, terulang lagi dengan orang lain lagi saudara. Pagi-pagi teman saya ini telepon lagi. Kamu ada waktu? Ada. Saya mau mampir ke kantor? Boleh. Dalam hati saya merasa mesti ada apa-apa. Kalau enggak, dia ngomong straight lewat telepon. Ini dia mau ketemu, mesti ada apa-apa. Tapi hari itu saya bersuka cita. Saya merasa Tuhan itu begitu baik dan luar biasa. Dia datang kepada saya dan dia persis ngomong, kamu kenal pendeta ini? Iya, saya bilang. Dia juga sakit hati sama kamu. Loh kok banyak yang sakit hati sama saya? Masalahnya apa? Nggak tahu. Sebagian sangat irasional. Dan dia cerita beberapa hal dan dia berkata sebagian lagi tidak masuk akal. Tapi ini terjadi. Nggak ada sangkut paut dengan kamu lagi. Tapi ini terjadi. Kamu berdoa sekarang. Apa yang harus kamu lakukan?
Perlu saya temani atau sendiri? Sendiri, saya berkata begitu. Lalu kemudian dia keluar dari kantor saya, sekian detik saya berdoa, Tuhan apa yang harus aku buat? Tuhan buka hati saya, dan tiba-tiba dia berkata, kalau ada orang lain menderita oleh karena kamu, walaupun kamu tidak sengaja itu, kalau makin kamu tunda, akan membuat makin menderita dia. Kalau kamu bisa datangi dia hari ini, sekarang juga, kamu bisa bantu ulurkan tangan untuk dia. Saya bilang, Tuhan aku mau. Saya bereskan hati saya di hadapan Tuhan, saudara. Dan saya keluar, saya lihat mobilnya belum ada, karena istri saya pakai, saya pinjam mobil teman di gereja. Saya bilang 20 menit, enggak taunya sampai sejam. Saya telepon dia, waduh saya mau pergi, saya desak terus, saya bilang ini hanya sebentar. Dan dia berkata, baik, saya terima. Akhirnya dia batal pergi. Dan saya datang langsung ke dia, dan saya bicara to the point apa adanya. Saya berkata, saya minta maaf, karena mungkin tanpa saya mengerti, saya berbuat kesalahan. Saya buka hati saya, dia kaget, matanya berkaca-kaca, saudara. Dan kami bicara 1 jam lamanya. Saya berkata, tolong doakan. Dan lain kali saya beritahu kepada dia, tolong kalau ada hal yang kamu rasa kurang sejahtera dalam hatimu, telepon saya, beritahu saya. Saya akan sangat menghargai kalau kamu bisa buat itu pada saya. Kami berdoa sama-sama, selesai saya pulang, entengnya luar biasa, saudara. Saudara bisa mengerti, kita dengan Tuhan harus punya sikap hati semacam itu. Itu akan membuat kita dari hari ke hari tumbuh dengan luar biasa. Amen, saudara. Allah mau tidak ada kepahitan dalam diri kita. Jujur aja. Saya belajar jujur dengan Tuhan. Saya waktu ke Israel, pulang sampai di Yordan, saya tahu pesawat delay 2 jam. Dan perhitungan pada waktu itu, kira-kira akan sampai Jakarta 6:30 malam. Padahal Senin itu Rusty Russell khotbah di sini. Memang saya juga pengen sekali dengar dia khotbah. Saya tahu dia diurapi Tuhan. Bob Weiner sudah janjikan itu akan dikirim ke sini. Jadi saya berkata, kalau Bob Weiner begitu serius, kirim adik iparnya buat kita, saya kepengen datang Tuhan. Ini saatnya kau kirim nabi-nabimu, saya tidak mau miss yang satu ini. Tapi kemudian ketika di airport di Amman, saya telepon istri saya jam 4 pagi di sini, saya bilang, mungkin aku gak bisa ke Semarang, Senin. Harus semalam di Jakarta karena 6:30 baru mendarat pesawatnya. Urusan macam-macam, paling cepat setengah jam, jam 7 keluar, gak ada pesawat lagi, terakhir jam 7 dari Jakarta. Nah pada waktu itu, saya berdoa. Anak saya juga berdoa, Samuel itu pagi-pagi berdoa. Dia marah-marah sama mamahnya, Papa janji kok pulang Senin. Karena dia mau oleh-olehnya, saudara. Ya, dia mau oleh-olehnya, saya sudah ceritakan apa yang saya beli, dia begitu antusias. Dan dia telepon, dia berkata, Pak oleh-olehnya ini, dan apa yang dia minta saya dapat semua. Dan dia antusias, dia pengen saya pulang. Papa sudah janji pulang hari ini, kok besok? Nah, istri saya berkata, ya kamu berdoa, sembahyang. Ngomong sendiri, Tuhan Yesus minta Papa pulang hari ini, kasih pesawatnya Tuhan gitu. Dan dia nggak mau ngomong karena saya minta oleh-olehnya, nggak ngomong gitu, belum terlalu jujur saudaraku di depan Tuhan. Tapi di airport di Amman, Roh Kudus buka hati saya, nganggur 2 jam, saya dari jam 6 sore saudara sampai di airport di Amman. Pesawat baru berangkat kira-kira jam 2 pagi waktu Amman. Anda bisa bayangin, itu ngeri sekali. Saya tunggu berapa jam di airport. Jadi saya putar-putar, saya carikan oleh-oleh buat istri saya di duty free-nya. Lalu kemudian sambil itu tiba-tiba Tuhan buka hati saya, kamu ingin pulang segera? Ya Tuhan. Sebetulnya kamu ingin pulang itu karena pertama-tama ingin kebaktian atau mau apa? Saya ketawa, saya bilang, Tuhan kau tahu hatiku. Pertama-tama aku bilang, pertama-tama sekali, aku pengen ketemu keluarga, aku kangen, homesick ini, rindu rumah, aku bilang. Yang kedua, setelah pulang, mandi, mau kebaktian juga, aku bilang. Tapi yang pertama-tama, pengen ketemu keluarga saya. Hati saya damai, karena saya tahu Tuhan berkata, nah itu jujur. Saya nggak tahu bagaimana, entah salah ngitung, entah apa, saya nggak jelas saudara. Yang saya tahu adalah, pesawat kami mendarat 4:30 di Jakarta. Jam 5 saya terima paspor saya dan bagasi saya. Saya keluar tanpa diperiksa, dia hanya di X-ray saja. Saya naik ke atas, saya lari ke counternya Garuda, saya masukkan tiket saya masukkan koper saya.
Saya lari masuk ke ruang tunggu dan kemudian masuk langsung boarding, saudara. Jung, lompat Semarang. Nyampe juga. Datang di Nubuati. Deng, 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 deng. Segernya luar biasa. Kalau saya bilang, aku ingin kebaktian. Tuhan ketawa. Lah tahun depan lah ketemu dia. Bisa. Orang lebih baik jujur dengan Tuhan. Saya ajari saudara, jangan punya hati yang serong di depan dia. Jujur, apa adanya. Biarkan Tuhan berurusan dengan kita. Lebih enak, lebih cepat selesai urusan kita. Kejujuran, kok nggak pantas Pak? Loh, hidup kita itu sing pantas itu sing mana toh saudara? Sak bener ya. Di depan Tuhan tidak ada manusia yang baik. Kok mau pantas di depan Tuhan hanya oleh karena darahnya kita dilayakkan dan dipantaskan di hadapannya. Di luar itu nggak ada yang pantas. Makanya sudah terang-terangan aja. Nah kok nggak pantas Pak rasanya? Ya biar dikoreksi, dibuang langsung oleh Tuhan. Kejujuran semacam itu akan membuat kita menikmati akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen, saudaraku. Tadi sore mungkin ada orang berdoa, Tuhan, jangan sampai hujan turun, supaya aku bisa kebaktian, padahal supaya rumahku nggak kebanjiran lagi, saudara. Ya nak, sebetulnya alasanmu apa sebetulnya? Mau kebaktian atau rumah nggak kebanjiran? Ya sebenarnya berarti rumah tidak kebanjiran. Itu lebih jujur kalau Anda berkata begitu. Kenapa harus diputar? Supaya aku bisa berbakti tanpa basah kuyup, berompitku tidak mogok segala macam. Boleh juga kalau itu alasanmu. Tapi kalau alasannya supaya rumahmu nggak kebanjiran, ngomong aja supaya rumahku nggak kebanjiran. Amen, saudaraku. Ayo berdiri sama-sama. Haleluya. Anak-anak kerajaan harus belajar jujur dengan Tuhannya. Terbuka. Amen, saudaraku. Dengan Tuhan ngomong apa adanya. Dengan manusia Anda perlu hikmat Tuhan. Tidak semua harus Anda buka semua. Orang kan lari ketemu saudara. Perlu hikmat supaya Tuhan atur mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Tapi dengan Allah tidak ada yang tersembunyi, saudara. Semua terbuka di hadapannya. Ada orang yang gampang sekali sakit hati. Pertama-tama engkau tidak beres dengan Tuhan sebetulnya. Kalau engkau selalu dalam lindungan, dalam cover, dalam proteksi daripada hadiratnya, saudara akan belajar kasihnya itu membentengi kita. Tidak gampang sakit hati. Saya heran juga ada orang-orang yang gampang sekali tersinggung. Pertama-tama menurut saya tidak beres di depan dia. Mari kita berdoa sama-sama.